Assalamualaikum Pak Ustadz, Teh Ica dan para hadirin di sini, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Izinkan perkenalkan diri, nama saya Baby Margareta. Saya seorang ibu rumah tangga dan saya sudah punya anak 3 dan profesi saya sebelumnya model dan pemain film juga dan sinetron juga. Izinkan saya bercerita ya Pak Ustadz, Teh Ica. Ya Pak Ustadz, saya mempunyai masa lalu yang kurang baik. Jadi beberapa tahun sebelumnya pekerjaan saya sebagai model, main film juga yang mengharuskan saya untuk memakai pakaian terbuka. Dan saya juga sudah mempunyai putra-putri, terlebih putri yang sekarang sudah remaja, yang 2 lagi masih kecil-kecil. Cuman yang menjadi beban pikiran saya sekarang, saya takut anak-anak saya tahu pekerjaan saya dahulu apa, dan karena jejak digital itu akan selalu ada. Dan foto-foto saya yang tersebar di internet itu akan sulit dihapus. Susah sekali ya, dan gak mungkin gitu. Saya takut anak-anak saya tuh kena beban mental. Takut malu mempunyai ibu seperti saya. Terus saya juga takut kalau anak-anak saya juga mengikuti jejak saya sebagai model, pemain film kayak gitu kan. Walaupun sebenarnya anak-anak juga bisa memilah apa di masa depan mereka mau jadi seperti apa. Cuman masih ada rasa takut dan malu juga. Jadi saya ngerasa ada beban mental dan ngerasa tidak percaya diri. Saya sebagai ibu merasa tidak sempurna. Saya hanya mengambil jalan pintas sebagai model karena menurut saya itu pekerjaan yang paling mudah untuk saya. Dan untuk menghidupi anak-anak saya terpaksa saya mengambil jalan menjadi model, menjadi pemain film. Yang sulit itu karena tawaran yang datang itu selalu yang terbuka. Kalau saya tolak semua, nggak mungkin. Saya gimana untuk menghidupi anak-anak saya? Karena suami saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Saya sulit banget sekarang untuk mencari pekerjaan yang tidak harus dengan pakaian terbuka. Di sini saya ingin bertanya sama Pak Ustadz. Saya sekarang kan sudah banyak berubah Pak Ustadz. Saya ingin hijrah. Tapi bagaimana dengan foto-foto saya yang sudah tersebar di internet? Apakah itu akan menjadi dosa jariah untuk saya? Dan apakah taubat saya akan diterima atau bagaimana Pak Ustadz? Terus terang sampai sekarang menjadi beban pikiran untuk saya. Saya juga sedih dengan masa lalu saya dan itu emang tidak bisa diulang, tidak bisa diperbaiki. Gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Mungkin juga yang paling menarik sebelum AA jawab, bagaimana Kak Baby mendidik anak, membesarkan anak dengan kondisi masa lalu yang mungkin tidak berat, yang tidak mudah buat Kak Baby gitu. Ya terus terang itu buat saya sangat sulit. Makanya saya sekolahkan anak di sekolah yang Islam. Saya berharap anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena saya sendiri emang untuk ilmu agama saya masih kurang Pak Ustadz. Dan alhamdulillahnya keluarga saya sangat mendukung, mensupport dan bantu mendidik anak-anak saya. Baik Bunda sayang, Kak Baby dan semua yang barangkali pernah punya masa lalu yang buruk dalam hidupnya. Ingat, setiap orang punya masa lalu, tapi setiap orang juga punya masa depan. Jangan selalu melihat orang di masa lalunya, karena setiap orang punya harapan dengan masa depannya.
untuk sesuatu yang buruk di masa lalu, maka sikap terbaiknya adalah taubat. Apa namanya? Taubat. Untuk semua yang terjadi kemarin, ya sudah, sesali, berhenti, berjanji. Sesali bahwa itu adalah dosa, berhenti, dengan sekuat tenaga kita tinggalkan. Dan yang ketiga, berjanji ke depan hidup kita mau lebih baik. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Taubat sungguh-sungguh. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan siapkan pengganti yang lebih banyak, yang lebih luas, yang lebih besar. Kenapa? Karena Allah yang menggantikannya. Berarti nanti pelan-pelan. Mungkin gak bisa langsung, iya, karena kita manusia. Maka minta sama Allah, ya Allah, dekatkan aku dengan yang baik-baik, jauhkan aku dari yang buruk-buruk. Kadang bagi seseorang itu harus berani meninggalkan dulu, sampai dia tahu bahwa Allah menggantikannya. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Allah lebih sayang sama kita daripada apapun. Allah lebih sayang sama kita daripada kondisi kita yang sebelumnya. Dosa kita banyak, iya, tapi ampunan Allah lebih banyak. Salah kita banyak, iya, tapi ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Kita doakan semoga KBB dan semua yang pernah merasa berat dengan masa lalunya, semoga Allah bimbing untuk bisa mendapatkan kebaikan di masa depannya. Amin ya Rabbal. Amin.